Halo semuanya, kembali lagi sama saya Raihan Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi microcontroller yang telah diimplementasikan pada robot tim saya, yaitu delivery robot. Di sini kami menggunakan control board Arduino. Kami menggunakan satu Arduino Mega dan dua Arduino Uno. Alasan kami memilih Arduino yaitu yang pertama, selaras dengan mata kuliah aplikasi microcontroller. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, bahasa pemrograman Arduino mudah dipahami. Lalu yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, referensi mengenai Arduino cukup banyak ditemui. Lalu yang keenam, antarmuka antara modul Arduino dengan komputer melalui port USB. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan antarmuka USB, yaitu selain sebagai transfer data dari komputer ke modul Arduino dan sebaliknya, juga kita bisa menyediakan tegangan DC 5V untuk modul Arduino tersebut. Untuk alasan spesifik kami memilih Arduino Mega, yaitu yang pertama, memiliki digital I/O yang cukup banyak. Yang kedua, memiliki pin RX-TX lebih banyak, yaitu 4 pin. Lalu yang ketiga, memiliki memori EEPROM, yaitu Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, lebih besar yaitu 4 KB. Lalu yang keempat, memori flash, yaitu yang untuk diisi program, lebih besar yaitu 256 KB. Lalu alasan spesifik kami memilih Arduino Uno, yaitu yang pertama menggunakan USB jack, jadi lebih mudah ditemukan. Yang kedua, memiliki internal regulator dan fuse atau sekring elektronik, sehingga lebih aman jika menggunakan sumber daya eksternal. Lalu yang ketiga, operating input voltage bisa 12 volt karena delivery robot menggunakan baterai 12 volt. Komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan sistem yang satu dengan yang lainnya pada delivery robot adalah Arduino Mega yang dapat berkomunikasi dengan dua pieces Arduino Uno. Kita membutuhkan komunikasi serial, yaitu komunikasi yang pengiriman datanya per bit secara berurutan dan bergantian. Komunikasi serial ini membutuhkan pin transmitter dan pin receiver, di mana kita harus menghubungkan RX dengan TX, lalu TX dengan RX. Alasan kami memakai 3 Arduino, yaitu Arduino Uno sebagai slave yang masing-masing Arduino Uno dipasangkan ke driver motor. Arduino Uno ini berfungsi sebagai pengontrol kecepatan motor. Data yang diberikan Arduino ke driver berupa pulsa digital dengan interval delay mikrosekon. Digunakannya master dan slave karena jika seluruh program disatukan dalam satu Arduino, maka penulisan pulsa digital ke driver akan terganggu oleh proses yang lainnya, sehingga interval tidak beraturan. Dan Arduino Mega sebagai master, dia mengelola data input kinematik, alat gerak motor, encoder, parsing data, dan input-output lainnya. Arduino Mega mendapatkan input data melalui komunikasi Bluetooth serial yang dihubungkan dengan ponsel Android. Berikut flowchart pemrograman. Jadi yang pertama kita start, lalu kita memasukkan input serial Bluetooth yaitu velocity dan omega. Lalu masuk ke serial available. Jika dia sesuai kondisi maka dia akan diproses ke parsing. Jika tidak, dia tidak akan bekerja. Jadi setelah diproses di parsing, data yang pertama yaitu velocity akan menjadi V input, data yang kedua omega menjadi W input. Lalu kemudian diproses oleh inverse kinematik, lalu menjadi theta.L yaitu membaca RPS, lalu theta.R juga membaca RPS dengan rumus yang telah dibuat. Lalu diproses oleh regresi, yaitu nanti motor 1 menjadi Y1, motor 2 atau right menjadi Y2. Lalu diproses oleh axle dan axle menjadi Y1 axle dan Y2 axle. Lalu data dikirim ke Arduino slave dan M. Di sini saya memasukkan library math karena di sini saya menggunakan fungsi POW yaitu pangkat. Lalu saya mendeklarasikan pin encoder motor 1 dan motor 2.
Lalu variabel inverse kinematic differential wheels-nya, di sini ada radius roda, terus ada P, ada distance yaitu jarak antar roda, lalu ada velocity dan omega, ada kecepatan sudut roda kiri dan kanan, ada variabel tampung data dari serial W dan P. Lalu saya deklarasikan aksel dan dekselnya, ada fungsi naik dan turunnya, lalu encoder, lalu ada variabel fungsi delay milis. Di sini ada yang bertipe data integer, ada yang bertipe data long, unsigned long, dan juga boolean. Di void setup-nya, di sini saya setup nilai variabel, lalu menyatakan pin sebagai input yang di pull up, lalu setup fungsi interrupt dengan mode change, yaitu bisa rising dan falling, lalu setup baud rate pada serial. Di sini saya memilih baud rate 9600. Lalu di void loop, di sini saya mendeklarasikan lokal variabel untuk variabel nilai micros. Lalu dia masuk ke kondisi if, yaitu jika nilai current micros kurang previous micros lebih dari interval, maka menjalankan perintah di dalam if seperti berikut. Lalu memanggil void ke dalam loop untuk dijalankan. Jadi ada void inverse. Di sini ada velocity-nya, yaitu v input, omeganya menjadi w input, lalu rumus konversi dari derajat second ke radian per second. Lalu ada rumus theta.L dan theta.R. Lalu ada X1, yaitu merubah nilai theta.L menjadi nilai absolut. Jadi semua nilainya akan positif. Lalu ada rumus Y1, yaitu rumus yang didapatkan dari hasil analisa regresi. Di sini untuk merubah nilai RPS menjadi PWM menggunakan persamaan regresi. Lalu merubah nilai yang besar dari 10.000 menjadi 0, merubah nilai yang besar dari 10.000 menjadi 0, roda kanan dan roda kiri. Lalu ke void data send, di sini saya mendeklarasikan lokal variabel current micros 1 dan memasukkan nilai dari fungsi microsecond ke dalam variabel current micros. Lalu menjalankan perintah if sesuai kondisi, yaitu jika nilai current micros 1 kurang previous micros 1 lebih dari interval 1, maka menjalankan perintah di dalamnya. Perintah seperti yang ada di dalam sini. Lalu masuk ke void parsing data. Di sini ketika serial 3 menerima data, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam while. Jadi perintah di dalam while tersebut ini akan dijalankan ketika sudah data diterima. Lalu masuk ke void encoder. Encoder 1 yang kiri. Kondisinya jika nilai INA1 sama dengan nilai INB1, maka pulsa di decrement. Jika tidak, maka nilainya increment. Lalu untuk roda yang kanan, kebalikannya. Jika nilai INA2 sama dengan nilai INB2, maka pulsa increment. Jika tidak, nilainya decrement. Lalu masuk ke void hitung kecepatan. Di sini jumlah pulsa satu putaran sama dengan 823. Ini pulsa encodernya. Lalu memasukkan nilai dari milis ke dalam variabel waktu sekarang dengan kondisi jika nilai waktu sekarang kurang waktu lama lebih dari interval, maka akan menjalankan perintah di dalam if seperti berikut. Lalu masuk ke void acceleration, yaitu cek nilai aksel. Lalu untuk motor 1 aksel deksel dengan kondisi jika nilai Y1 lebih dari 0, akan masuk ke if. Jika nilai Y1 aksel kurang dari 1, maka Y1 aksel sama dengan 2000. Jika nilai Y1 aksel lebih dari 1, maka akan didecrement sampai nilai mendekati Y1. Acceleration decrementalnya adalah 20% untuk motor 1, lalu 20% juga untuk motor 2. Unonya di sini kan untuk mengontrol motor.
Jadi yang pertama ada deklarasi variabel parsing dengan tipe data boolean dengan nilai awal false, lalu deklarasi variabel sData dengan tipe data string dan data dengan tipe data string array. Lalu mendeklarasi pin digital 2 Arduino sebagai pulse pin, deklarasi pin digital 13 Arduino sebagai LED pin. Lalu mendeklarasi variabel interval dengan tipe data float. Lalu memasukkan setup nilai interval dengan nilai 0,00, lalu setup pin LED dengan mode output, setup pin pulse dengan mode output, juga setup serial dengan baud rate 9600. Untuk void loop-nya akan berjalan dengan kondisi jika nilai interval tidak 0 dan besar dari 20, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam if. Jadi digital write untuk Arduino memberikan output high pada pin plus, lalu delay microsekon dengan nilai delay atau interval, lalu Arduino memberikan output low pada pin pulsa, lalu delay microsekon dengan nilai delay yaitu interval. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan tampilan dari serial monitor Arduino Mega. Pada serial monitornya, di sini kita dapat melihat akselerasi dan deklarasinya. Dimulai dari akselerasi. Jadi robot dari berhenti akan berjalan, dia akan perlahan naik kepada kecepatan yang konstan. Jadi dia akan naik perlahan, incremental, lalu pada kecepatan konstannya angka tersebut. Lalu untuk deklarasinya, dari robot berjalan, maka dia akan perlahan turun menuju 0. Seperti pada gambar berikut. Saat robot berhenti, maka angkanya akan 0. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi microcontroller yang telah diimplementasikan pada delivery robot ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih yang menonton. See you in my next video. Goodbye.